Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang berkenaan dengan skor UTBK SBMPTN tahun 2022 yang diperoleh oleh siswa-siswa SMA Negeri 1 Garut, di mana pembahasan ini mudah-mudahan menjadi bahan pertimbangan dan bahan acuan target berapa skor UTBK yang harus kalian peroleh di UTBK atau SNBP atau SNBT tahun ini, di mana pada tahun ini tes masuk perguruan tinggi jalur tertulis yang diteskan hanya TPS saja, tes potensi skolaristik, yang terdiri dari 4 kemampuan, yang 4 hal atau 4 aspek yang diungkap dalam skolaristik ini. Yang pertama berkenaan dengan kemampuan penalaran umum, yang kedua kemampuan memahami bacaan dan menulis, yang ketiga pengetahuan dan pemahaman umum, yang terakhir adalah pengetahuan kuantitatif. Baik, dan pada kesempatan ini kita akan membahas tentang skor skolaristik yang lulus maupun yang tidak lulus ke Institut Pertanian Bogor ya. Ada beberapa siswa yang masuk data ke BK yang melapor yang berkenaan dengan skor UTBK ke IPB. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas pertama yang skor UTBK yang diterima terlebih dahulu ke IPB. Setidaknya di sini ada 3 orang yang lulus yang melapor skor skolaristik ke IPB ini. Yang pertama atas nama Gulam Muhammad Abdan, dia berasal dari kelas 12 MIPA 4. Dia mendaftar ke IPB ya, pilihan pertama, dan diterima di pilihan pertama yaitu jurusan agribisnis. Berapa skor yang diperoleh oleh Gulam ini? Kita lihat Gulam ini mendapatkan rata-rata skor TPS-nya di angka 668,57, yang terdiri daripada pertama aspek kemampuan penalaran umum di angka 630,52, kemudian kemampuan memahami bacaan dan menulis di angka 791,15, kemudian pengetahuan dan pemahaman umum di angka 589,41, dan aspek pengetahuan kuantitatif di angka 663,19, yang dirata-ratakannya di angka 668,57. Nah, ini jelas sekali angka-angka yang diperoleh oleh Gulam di IPB jurusan agribisnis, di mana angka-angka ini di antara 630 ya sampai ke hampir 700 ya, hampir, bahkan ada skor sampai melebihi sampai hampir di angka 800, yaitu dalam kemampuan memahami bacaan dan menulis. Jadi Gulam ini lebih tinggi di aspek literasi ya, di literasi ini. Nah, ini juga bisa dijadikan contoh ataupun acuan pada Anda yang berminat ke IPB jurusan agribisnis. Ternyata skor kalau mau lulus ternyata di angka antara 668. Ya, akhirnya kembali ke asal lagi. Titik aman skornya itu adalah memang di angka 700. Baik, selanjutnya kita lihat yang kedua atas nama Ganyati Wafa Takia. Ini berasal dari kelas 12 MIPA 1. Dia lulus di pilihan pertama dengan jurusan pilihannya adalah ilmu gizi. Nah, ini termasuk pilihan ilmu gizi di IPB ini termasuk pilihan yang favorit ya, yang dimana tingkat saingannya juga bukan hal yang mudah. Banyak peminat ke ilmu gizi selain statistik, tekpang, teknologi pangan ya,
Ini ilmu gizi juga salah satu dari jurusan yang banyak peminatnya yang ke IPB. Dan ini alhamdulillah Ganiati bisa lolos ke ilmu gizi, di mana skor yang dia perolehnya itu adalah di rata-rata skor TPS keempat aspek ini di angka 648,61, yang terdiri daripada aspek kemampuan penalaran umum di angka 630,39, kemampuan memahami bacaan dan menulis di angka 773,63, pengetahuan dan pemahaman umum di angka 673,19, dan pengetahuan kuantitatif ini di angka 517,23. Jadi juga sama, Gania ini mendapatkan skor yang tertinggi di kemampuan literasi, ya, di literasi membaca dan menulis. Dan kemampuan yang paling bawah di angka 517,23 di pengetahuan kuantitatif. Ini memang di literasi numerikal, ya, yang berhubungan dengan numerikal. Nah, itu gambaran juga bagi Anda yang berminat ke ilmu gizi IPB, ya, di rata-rata di angka 648,61, ya, dibulatkan jadi 650 lah. Namun ternyata di sini yang diterima di IPB ini pada yang dua kasus ini di angka kemampuan memahami bacaan dan menulis ini mendapatkan angka di atas 700, ya, di angka 700. Oke, baik, selanjutnya atas nama Anida Khairunisa Sabila, ini asal kelas 12 MIPA 6, lolos juga di pilihan ke-1 IPB jurusan pilihan manajemen. Nah, ini manajemen termasuk juga jurusan-jurusan yang banyak peminatnya, dan skor yang diperoleh oleh Anida ini di rata-rata semuanya itu di 681,50, yang terdiri daripada aspek kemampuan penalaran umum di angka 738, kemampuan memahami bacaan dan menulis di angka 746,19, pengetahuan dan pemahaman umum di angka 652,93, dan di aspek pengetahuan kuantitatif di angka 588,89. Dirata-ratakan menjadi 681,50 rata-ratanya. Nampaknya Nandida ini dibandingkan dengan dua siswa sebelumnya ternyata skornya lebih besar, ya, daripada Ganiati, kemudian juga Gulam. Sementara di Anida ini kemampuan penalaran umum aja dia mendapatkan skor lebih dari 738. Kemudian juga kemampuan pembacaan dan nulis juga di atas 746,9. Dan angka paling kecil di antara empat itu pengetahuan kuantitatif 588,89. Namun kalau di rata-rata memang mendekati angka 700, persisnya di angka 681,50. Nah, itu mungkin informasi skor skolaristik UTBK SBMPTN 2022 yang lolos ke IPB tahun 2022. Mudah-mudahan informasi ini sekali lagi sebagai bahan pertimbangan Anda, ya, untuk menetapkan berapa skor yang harus Anda capai untuk daftar ke IPB, sehingga Anda betul-betul harus mampu bisa menentukan, memprediksi skor apa yang Anda peroleh. Tentu dengan cara Anda banyak berlatih, Anda banyak belajar, juga Anda banyak uji coba, bisa melalui buku-buku yang sedang beredar di toko buku maupun melalui online, dan juga sekolah sudah melakukan untuk memperoleh gambaran awal bagaimana
kemampuan skolastik Anda melalui tryout yang bekerja sama dengan lembaga-lembaga bimbingan yang ada. Dan itu mudah-mudahan menjadi pengalaman bagi Anda untuk bisa lebih fokus dan lebih percaya diri nanti ketika Anda mengisi UTBK jalur SMBP SMBT di tahun 2022 yang insya Allah akan dilaksanakan di sekitar bulan Mei awal. Demikian, sekali lagi mudah-mudahan ini bermanfaat dalam menetapkan keputusan karir Anda ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.